Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan hari ini. Saya mengajak kita bersukacita semua, kita mengangkat pujian 2 kali. Nanti saya akan masuk di dalam doa, nyanyi bangkit, serukan nama Yesus 2 kali ya Bapak Ibu. Mari. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur ketemu lagi dalam ibadah kita lewat aplikasi Zoom. Dalam hari kebangkitan Tuhan ini kita mengambil tema dengan satu tema, Tuhan Yesus adalah kebangkitan kita. Tuhan Yesus adalah kebangkitan kita. Bapak Ibu, pada hari ini kita memperingatinya. Dan kalau Tuhan Yesus telah bangkit untuk kita, tentu kita sangat bersyukur kepadanya. Saya akan membacakan ayat pokok untuk kita semua pada siang hari ini. Bapak Ibu menyimak Alkitab di rumah masing-masing. Di dalam Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Saya bacakan untuk kita semua Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu percaya akan hal ini? Amin, saya percaya, kita semua percaya akan hal ini, bahwa Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Kalau Tuhan berkata, Dia kebangkitan dan hidup, itu sesuai dengan Injil. Itu sesuai dengan berita Injil yang sesungguhnya Bapak Ibu. Yesus sendiri yang berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup, maka dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Siapa yang percaya akan kebangkitan daripada Tuhan Yesus, maka dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bahkan kepada yang percaya kepadanya, firman Allah berkata, dia tidak akan mati selamanya, karena dia akan membangkitkan di dalam kuasa kebangkitan manusia. Yang pertama, Bapak Ibu, manusia tidak berkuasa atas kematian. Kita tentu tahu persis hal ini. Manusia tidak berkuasa atas kematiannya dirinya sendiri atau kematiannya orang lain. Manusia memang diberi kuasa oleh Tuhan. Hikmat, akal budi, kepandaian, prestasi, dipercayakan kehidupan yang baik, dipercayakan kehidupan yang nyaman, dipercayakan keluarga, dipercayakan Bapak Ibu, ada banyak hal. Tapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa manusia tidak berkuasa atas kematiannya sendiri atau kematiannya orang lain. Seperti hari-hari ini yang kita tahu dalam keadaan bangsa kita ini, Bapak Ibu. Sebentar kita mendengar berita orang mati, sebentar mendengar di sana mati, di sana mati. Walaupun mungkin sudah berusaha sekuat tenaga ya Bapak Ibu ya. Sudah di karantina karena kena COVID. Tidak lama meninggal, ya memang tentu harapan kita bahwa telah menerima perawatan yang terbaik, telah dipikirkan oleh bangsa kita, oleh Pak Presiden kita mengatasi kematian, supaya tidak terjadi kematian yang begitu terus, begitu banyak, sehingga orang harus dikarantina, orang harus taat tinggal di rumah masing-masing, supaya apa? Mengurangi kematian, Bapak Ibu. Tapi toh demikian, manusia sudah berusaha, tapi kematian adalah hak daripada Tuhan. Manusia tidak berkuasa atas kematian diri sendiri atau orang lain. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus merupakan inti Injil dan dasar dari keselamatan kita. Yang kedua, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus merupakan inti dari Injil dan dasar dari keselamatan manusia. Dalam 1 Korintus 15, di sana dikatakan Bapak Ibu, jika Kristus tidak mati dan bangkit, maka sia-sialah iman kamu, orang yang beriman kepadanya. Oleh sebab itu kebangkitannya memberi hidup yang lebih baik. Kebangkitannya, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus merupakan inti pemberitaan Injil dan dasar dari keselamatan umat manusia. Tanpa kebangkitan daripada Tuhan Yesus, dikatakan dalam 1 Korintus 15, sia-sia iman kamu. Di sini kita mengetahui bahwa betapa pentingnya kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Di Jumat Agung kita telah memperingati Bapak Ibu, di mana Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Manusia sesungguhnya sudah mati di dalam dosa dan menerima hukumannya. Tetapi Yesus rela mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga, hari ini kita memperingati kebangkitannya dari antara orang mati. Kebangkitan Tuhan Yesus menjadi sesuatu yang penting bagi orang percaya. Karena dengan kebangkitannya, maka kita juga memperoleh kebangkitan, memperoleh kehidupan di dalam hidup kita. Lewat kebangkitan daripada Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia berkuasa atas maut atau atas kematian. Kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia menggenapi kitab Taurat dan kitab para nabi. Itulah inti dari pemberitaan Injil, yaitu tentang kematian kebangkitan Tuhan Yesus yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Kematiannya juga, Bapak Ibu, mengingatkan kita bahwa dengan kematiannya juga, selain kita memperoleh hidup baru, juga kita akan memperoleh kebangkitan dari antara orang mati
menerima tubuh yang baru, sebagaimana Yesus bangkit dengan tubuh yang baru. Kebangkitannya menjadi satu buah yang sulung dari antara semua manusia yang ada di bumi ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian daripada Yesus juga merupakan kebangkitan, kematian Tuhan Yesus juga merupakan satu kemenangan Yesus atas kematian, dan begitu juga membawa satu kemenangan hidup bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Kebangkitan Yesus seolah-olah berbicara kepada seluruh dunia ini bahwa Dia berkuasa atas kematian, bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus disaksikan oleh Kefas, disaksikan oleh 12 murid. Bahkan firman Allah menyatakan kepada kita, dibangkitkan, waktu Yesus bangkit, disaksikan 500 lebih saudara. Jadi berita kebangkitan Yesus adalah berita yang nyata, berita yang benar, bahwa memang Dia sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menjadi yang sulung bagi setiap manusia yang akan dibangkitkan pula dari antara orang mati. Kebangkitan daripada Tuhan Yesus membuktikan kepada kita semua bahwa Dia memang benar-benar mati. Mungkin manusia bisa menyangkal bahwa Tuhan tidak mati, Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus? Kenapa Tuhan Dia bisa mati? Jangan lupa Bapak Ibu, tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah memang untuk lahir, mati bagi dosa manusia. Itulah sebabnya kebangkitannya membuktikan bahwa Dia sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga yang kita peringati hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selain kebangkitannya yang pertama membuktikan bahwa Dia sudah mati, yang kedua membuktikan kebangkitannya bahwa Dia berkuasa atas kematian, sehingga maut dikatakan tidak berkuasa lagi atas kematiannya. Itu dibuktikan Dia bangkit dari antara orang mati, Bapak Ibu. Yang ketiga, yang keempat, Bapak Ibu, kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Yang ketiga, kebangkitan daripada Tuhan Yesus selain menggenapi Injil, selain membuktikan bahwa Dia memang sudah mati, membuktikan Dia berkuasa atas kematian, kebangkitannya atau kebangkitan Tuhan Yesus adalah memberi hidup baru dan harapan baru kepada kita semua. Ini perlu kita perhatikan. Bagaimana kita memaknai hari kebangkitan Tuhan di hari ini, Bapak Ibu. Ingat bahwa kebangkitannya memberi hidup baru dan harapan baru bagi kita semua. Kebangkitannya memberi hidup baru. Hidup yang seperti apa? Hidup manusia ada di dalam dosa, seharusnya dia mati. Tetapi oleh percaya kepadanya, kita beroleh kehidupan baru di dalam kematian dan kebangkitannya yang hari ini kita rayakan bersama. Kebangkitannya memberi hidup baru yang seperti apa? Kehidupannya sungguh-sungguh saat kita percaya kepadanya, hidup kita dibaharui sama sekali. Dari manusia yang tidak berkenan, manusia yang seharusnya dihukum, menerima pengampunan dan pengharapan kehidupan yang baru di dalam kematian dan kebangkitan daripadanya. Kita mengetahui bersama, kehidupan baru kalau Dia memberikan satu kehidupan baru kepada kita, apakah di hari-hari ini kita sedang merasa bahwa seolah-olah kita tidak punya harapan dalam kehidupan kita? Ada banyak hari-hari ini, Bapak Ibu, orang-orang kehilangan pengharapan, orang-orang berputus asa, orang-orang bersedih, kehilangan pengharapannya
kehilangan harapan hidupnya. Hari-hari ini ada banyak kesusahan, hari-hari ini ada banyak tantangan, hari-hari ini ada banyak orang kehilangan kebahagiaannya karena situasi yang terjadi di dalam bangsa ini oleh karena virus atau COVID-19 ini, Bapak Ibu. Bahkan semua lapisan manusia di muka bumi ini, hari-hari ini ada banyak orang. Dia hidup tetapi sesungguhnya dia sudah mati. Dia hidup tetapi sesungguhnya dia tidak punya harapan. Ada di dalam keputusasaan, kehilangan pengharapan, kehilangan kebahagiaan di dalam rumah mereka. Inilah kebangkitan daripada Tuhan Yesus itu. Memberitahu kepada saya dan saudara bahwa masih ada pengharapan, masih ada kehidupan saat kita percaya kepada Yesus. Kita ada di dalam kebangkitannya. Oleh sebab itu pada saat inilah kita harus bangkit karena Yesus sudah bangkit bagi kita. Bangkit dari apa? Bangkit dari kesusahan. Bangkit daripada kehilangan pengharapan. Bangkit dari keterpurukan. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, serta pendengar YouTube yang dikasihi Tuhan. Melalui channel ini, mari kita bangkit karena Yesus tidak mati selamanya. Tetapi 3 hari dia bangkit dari antara orang mati. Mari kita bangkit. Mungkin dari antara Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang di rumah serta pendengar YouTube channel, mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan pengharapan, putus asa, menjadi lemah dan tidak berdaya dengan kondisi yang ada saat ini di COVID-19 ini. Inilah saatnya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bangkit. Mari jangan kita mati. Kita hidup jangan seperti orang mati tanpa pengharapan dalam putus asa. Tetapi biar kita menjadi orang yang hidup di dalam hidup kebangkitan daripada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut. Bangkit dari antara orang mati. Mari kita bangkit hari ini Bapak Ibu. Dengan momen hari kebangkitan Tuhan, kita percaya bahwa tidak selamanya Tuhan mati. Tidak selamanya kita hilang pengharapan. Tidak selamanya kehilangan sukacita. Tidak selamanya kita tidak berdaya. Tidak selamanya dikatakan firman Allah, bangsa yang tinggal di dalam gelap, tidak selamanya. Karena telah terbit atasmu terang, Bapak Ibu. Firman Allah dikatakan di sana Bapak Ibu bahwa tidak selamanya bangsa itu mengalami satu kegelapan dan mengalami satu kesulitan. Kita meyakini memang Indonesia saat ini mengalami satu yang dikatakan Bapak Ibu kesusahan yang begitu besar karena adanya virus ini. Selain kita berdoa bagi kita, bagi keluarga kita, kita berpengharapan dengan kebangkitan daripada Tuhan. Kita juga berpengharapan untuk bangsa kita. Seperti firman Allah di dalam kitab Yesaya, di sana dikatakan kepada kita berbunyi demikian Bapak Ibu, di dalam Yesaya ya. Dalam Yesaya 9 saya bacakan untuk kita, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang Tuhan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang Tuhan, melihat terang yang benar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Pasal 8 ayat 23 dari Yesaya, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Tidak selamanya akan ada kesuraman. Tidak selamanya ada kegelapan bagi hidup kita dan bagi bangsa kita. Itu firman Allah Bapak Ibu. Di dalam kitab Yesaya pasal 8. Yesaya pasal 9. Ini meneguhkan kepada kita.
Inilah kita saatnya kita bangkit bersama kebangkitan daripada Tuhan. Mari kita bangkit. Masih ada pengharapan di dalam kita percaya kepada Tuhan. Dia bangkit untuk memberi kehidupan kepada kita. Kebangkitannya memberi hidup yang baru. Hidup yang lebih baik dari hari kemarin. Hidup yang lebih mulia daripada kemarin. Kita memiliki pengharapan untuk kita secara pribadi. Untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk seluruh anak-anak Tuhan. Kita punya pengharapan untuk bangsa kita sesuai dengan firman Allah dalam Yesaya. Bahwa tidak selamanya ada di dalam kekelaman. Karena terang Tuhan sudah datang. Yesus sudah bangkit. Sekarang bagaimanakah Bapak Ibu? Supaya kita hidup di dalam kebangkitannya dan menerima kehidupan yang baru. Kita bagaimana? Kita mau hidup dalam kebangkitannya, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kesusahan, bangkit dari kegelapan, bangkit dari duka cita karena kehilangan keluarga, famili. Bagaimana? Supaya saya dan saudara bisa bangkit bersama kebangkitan daripada Tuhan dan menerima kehidupan yang baru. Kita baca di dalam Roma pasal 10 dan 11. Kita baca Roma pasal 10 dan 11. Firman Allah di sana mengatakan dengan jelas kepada kita bahwa kebangkitannya benar-benar memberi hidup baru dan harapan baru bagi orang yang percaya kepadanya. Roma pasal 11 ayat 25, demikianlah firman Tuhan, saya baca. Ayat 10-11. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maukah kita menerima kehidupan yang baru dalam kebangkitannya? Adalah biarlah Kristus ada di dalam diri kita masing-masing. Saya lanjutkan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya dan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Bagaimanakah kita memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang penuh berpengharapan? Karena di dalam Yesus ada pengharapan untuk hari ini, besok, dan yang akan datang. Maka ada satu pujian yang mengatakan, sebab Dia hidup ada hari esok, sebab Dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Sebab ku tahu Dia pegang hari esok. Kalau hari ini kita memperingati Yesus bangkit memberikan kehidupan yang baru, mari biarkan Kristus Yesus tinggal di dalam kehidupan kita. Yesus hidup dalam kehidupan kita. Maka roh yang menghidupkan Yesus dari antara orang mati dalam kebangkitan, Dia juga yang akan membangkitkan kita, Bapak Ibu. Roh yang sama. Artinya apa? Bagaimana menerima kehidupan yang baru adalah Yesus ada di dalam diri kita. Kristus diam dalam diri kita. Artinya bukan Yesus diam secara mistis, tetapi kita mengundang Yesus hadir di dalam hidup kita, seluruh aspek hidup kita. Artinya adalah kita mengenakan kehidupan Kristus dalam hidup kita. Kita mengenakan karakter Kristus dalam hidup kita. Kita percaya mengundang Dia dalam hati kita. Tuhan, masuklah dalam kehidupanku. Dan kita mengenakan Kristus dalam hidup kita. Artinya adalah mengenakan karakter Kristus dalam seluruh hidup kita. Maka roh Dia akan memimpin kita.
di dalam kehidupan kita. Hidup yang penuh pengharapan, hidup baru yang lebih baik. Saat Kristus ada dalam hidup kita, saat karakter Kristus dalam hidup kita, saat firman Allah kita ada dalam kehidupan kita, dalam kita melakukan hidup kita sehari-hari, maka kita akan memperoleh harapan yang baru, hidup yang baru yang lebih baik, yang lebih baik dari apa yang sudah hilang. Tuhan akan memulihkan apa yang sudah hilang saat ini. Tuhan akan memulihkan sukacita kita, kebahagiaan kita, berkat-berkat kita, Bapak Ibu. Mari sebab itu melalui channel ini, melalui ibadah dengan aplikasi Zoom ini, kita sama-sama berdoa, berpengharapanlah di dalam Yesus Kristus. Percayalah dengan sungguh-sungguh kepada Yesus, karena di dalam Yesus ada hidup yang baru oleh karena kebangkitannya. Jangan terus-menerus kita berduka cita, terpuruk, susah, duka cita, putus asa. Di dalam Yesus ada hidup, ada hari esok. Di dalam Yesus ada hidup yang baru, di dalam hidup kebangkitan dan kematian daripada Tuhan. Bangkitlah dan menjadi teranglah, karena terangmu telah datang. Sekali lagi, sebelum kita tutup, bangkitlah Bapak Ibu Saudara sekalian, dan menjadi teranglah, karena sesungguhnya terangmu telah datang di dalam kebangkitan daripada Tuhan yang memberi pengharapan dan kehidupan yang baru. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, memberkati Bapak Ibu Saudara yang di rumah, Bapak Ibu yang di channel YouTube. Tuhan memberkati lewat kematian dan kebangkitannya. Haleluya. Amin. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu hari ini. Kami dapat beribadah bersama lewat aplikasi ini Tuhan. Kami dipertemukan satu dengan yang lain. Kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahwa hari ini Engkau sudah bangkit, Engkau sudah bangkit, Engkau sudah bangkit dari antara orang mati, menang atas kematian, menggenapi Injil, menggenapi firman Allah. Bahkan Engkau Tuhan membuktikan bahwa Engkau mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Demikian juga Engkau bangkit, memberikan pengharapan baru dan kehidupan baru bagi kami ya Tuhan. Marilah Tuhan, lewat kebangkitan-Mu ini kami dikuatkan, kami mengenakan Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami pun menerima kebangkitan Yesus. Kami pun dibangkitkan, kami pun berpengharapan memiliki kehidupan yang baru bersama kebangkitan daripada Engkau ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, berkatilah kami semua, umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Yesus, hari ini dibangkitkan bersama Yesus. Bangkit dari kesusahan, dari penderitaan, dari kebangkrutan, dari keputusasaan. Bangkit dan menerima hidup yang baru, pengharapan yang baru yang lebih baik di dalam Engkau. Ya Roh Kudus, tanamkan firman-Mu dalam hati kami semua, menjadi pengharapan dan kekuatan untuk kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini dan dalam hari-hari ini. Berkatilah bangsa kami ya Tuhan, tidak selamanya kekelaman dan kegelapan ada di dalam bangsa kami, karena Engkau sudah bangkit dan kami akan bangkit bersama dengan Engkau. Bangsa kami Tuhan tinggal di dalam terang-Mu yang ajaib. Biarlah kami rela menanggalkan dosa-dosa kami, menanggalkan beban kami yang menghalangi, merintangi kami ya Tuhan, sehingga Kristus boleh hidup dalam kehidupan kami dan terus menjadi pertolongan bagi kami. Kami mengucap syukur buat kebangkitan-Mu ya Tuhan, dan menjadi kebangkitan kami bersama pada siang hari. Kami mengucap syukur mengakhiri ibadah ini hanya di dalam berkat nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus kiranya melimpah, mengalir dalam hidup kita sekalian dari hari ini sampai akhir zaman, yaitu Tuhan datang kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkatnya dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya.